Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil karimil mannan, dzil fadli wal ihsan, alladzi karramana bil iman wa karrama dinana ala sairil adyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin alladzi arsalahu rabbuhu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali ditakdirkan Allah untuk bisa berjumpa setelah cukup lama kita liburan, ya. Kita dipisahkan oleh Ramadan, kemudian Idul Fitri dan jeda satu pekan, lalu kemudian alhamdulillah pada malam hari ini Allah izinkan kita untuk melanjutkan kajian fikih kita di bab salat. Namun izinkan kami sebelum menyampaikan materi untuk mengucapkan minal a'izin wal faizin. Kami mohon maaf lahir dan batin, ya, jika selama ini ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Yang kedua juga kami menyampaikan bahwa amanah yang dititipkan kepada kami selama umroh berupa uang takjil. Jadi dari jamaah masjid sini sekitar 900.000 kalau tidak salah itu sudah menitipkan untuk takjil di sana. Alhamdulillah kita sudah tunaikan amanahnya. Iya, jadi sampai akhir Ramadan, Pak. Sampai akhir Ramadan, jadi dari pertengahan sejak di Mekah kemudian sampai akhir Ramadan itu alhamdulillah, karena banyak, tidak hanya dari masjid ini saja, ada dari jamaah-jamaah yang lain. Lebih kurang hampir kami ngumpulkan 20 juta, Pak, untuk takjil. Alhamdulillah, sampai kami bingung ini, ya Allah, kalau Ramadan habis uangnya belum habis gimana ini, ya kan? Terus tiap sore kita sajikan di masjid kita ini kan, alhamdulillah amanah tuntas, alhamdulillah. Lalu kemudian Ramadan juga tentu merupakan bulan yang sangat istimewa bagi kita, tidak hanya untuk keluarga kita tapi secara kejiwaan. Karena madrasah Ramadan ini ternyata mengejutkan kita sesungguhnya. Yang dulunya sebelum Ramadan kita mungkin, syukran, makasih, mungkin susah nyari waktu buat baca Quran. Ternyata bulan Ramadan kita ini bisa, mungkin ada yang dapat 2 juz selama Ramadan dengan keterbatasannya, dengan caranya mengaji, ada yang mengkhatamkan sekali, ada yang 2 kali bulan Ramadan. Itu membuktikan bahwa sesungguhnya bukan kita tidak punya waktu, tapi kita yang belum mau baca Quran, kan begitu. Bangun subuh, semua kita itu masya Allah sebelum subuh sudah bangun untuk makan sahur. Ternyata kita sebenarnya bisa, cuman pendorong untuk melakukan ketaatan itu yang perlu kita kuatkan. Makanya setelah Ramadan ini, setelah kita dididik oleh Allah dengan kesabaran, dengan tarawihnya, ya, tarawih di sini 1 juz, enggak ya? Besok-besok Pak, berikhtiar, berusaha, paling enggak sekali seumur hidup kita mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat. Makanya ulama itu membolehkan kalau sholat sunnah itu baca Quran. Bahkan sebagian menganjurkan biar kita mengkhatamkan Al-Quran
sekali seumur hidup dalam sholat kita. Jadi sholat sambil baca Quran boleh, atau Quran yang besar taruh di depan boleh ya, boleh. Tapi sholat sunnah saja, sholat wajib jangan. Kalau sholat wajib baca yang kita hafalkan walaupun surat-surat pendek. Tapi kalau sholat sunnah boleh, sholat sunnah boleh ya. Nah, kita setelah Ramadan alhamdulillah ini jamaahnya nggak berkurang ya. Itu setidaknya Mbak ya, mungkin sudah disampaikan oleh para ustadz, kita ini menjadi 3 jenis atau 3 golongan manusia setelah Ramadan. 1, setelah Ramadan itu ketaatan kita semakin kuat, ibadah kita semakin rajin, semakin baik. Inilah tanda yang paling jelas bahwa Ramadan kita itu berhasil. Ramadan kita berhasil. Mungkin sebelum Ramadan kita biasa-biasa saja. Masuk Ramadan kita semangat, setelah Ramadan kita semangat. Itu isyarat bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah. Yang kedua adalah sebelum Ramadan malas, pas Ramadan semangat. Pas Ramadan semangat. Habis Ramadan nurun lagi. Nurun lagi. Kalau yang pertama tadi kan Ramadan bagus, setelah Ramadan bagus. Kan sejauh ini kan baru berapa hari kita? 9 hari ya, 10 hari ya. Alhamdulillah masih terjaga. Mudah-mudahan terus ya. Nah, sebelum Ramadan dia biasa saja, Ramadan kencang ibadahnya, setelah Ramadan balik ke setelan awal. Ini isyarat bahwa Ramadan kita perlu banyak dievaluasi, dimuhasabah. Kalau sudah begitu, maka satu harapan kita, Allah panjangkan usia, pertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Makanya Pak, setelah saya merenung Pak, setelah 3 kali umroh Ramadan, itu saya tidak promosi Pak, tidak promosi, cuman ngajak untuk berpikir antara jenengan umroh dalam waktu yang singkat 9 hari, 10 hari, 11 hari dengan Ramadan full 30 hari, itu jauh lebih nikmat yang 30 hari. Kenapa? Di Ramadan Pak, ibadah jenengan teratur, baca Quran jenengan teratur, waktu ibadah lebih nyaman. Kenapa? 1 pekan pertama itu mungkin muterin masjid, nyari tempat yang nyaman. Sudah dapat tahu jadwalnya Syekh ini malam ini, nanti yang qiyamul lailnya Syekh ini. Kita itu sudah siap semuanya. Sudah siap semuanya. Dan semua orang berlomba-lomba Pak. Haji itu Pak, paling puluhan juta Pak, 10-15. Kalau Ramadan Pak, kemarin sampai 30 juta orang yang melaksanakan umroh. Sop sholat Pak, sampai 2 kilo Pak, kebayang nggak? 2 kilo itu sampai mana kalau dari sini? Nah, lampu merah nggak? Lebih. Pas saya umroh terakhir, umroh yang keempat Pak, mobil nggak bisa masuk, diberhentikan. Jauh Pak, menara udah nggak kelihatan. Itu saja kita lewat itu harus nunggu orang agak selesai salam sholat Pak. Jadi saking jauhnya itu barisan sholatnya. Nah, itulah kenikmatannya. Belum malam-malam 10 akhir. Kalau kita waktu singkat, di Mekah 3 hari, di Madinah 3 hari, di Mekah 4 hari, baru mau nyaman Pak ibadah, baru mau tahu jalan, besoknya sudah diajak pulang. Benar Wah. Makanya nggak apa-apa, berikhtiar bismillah. Bismillah. Luar biasa. Ya, maka mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan tahun depan bisa usia panjang, badan sehat, uang jangan disayang-sayang. Uang jangan disayang-sayang. Gitu ya. Nah, itu yang kedua, habis Ramadan turun, itu isyaratnya bahwa Ramadan ini harus dievaluasi. Yang ketiga sudah jelas, sebelum Ramadan
ya begitu, Ramadan ya begitu, setelah Ramadan ya begitu. Nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk yang di tahap pertama tadi. Terus ibadah kita istiqomah, ya. Nah, di Ramadan juga ada hal yang menarik yang diajarkan Nabi ketika Aisyah bertanya Rasulullah, kalau Lailatul Qadar itu doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ternyata Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan kalau kita ini tidak punya waktu untuk berdoa, sesak dada ini karena terlalu banyak hajat yang belum terselesaikan. Saking banyak bingung mau doa minta apa. Kata beliau, perbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa? Karena kalau pengampunan, afuwun, pengampunan Allah sudah didapatkan, kata Imam Ibnul Qayyim, maka hajat kita, rezeki kita itu yang akan menghampiri. Makanya Lailatul Qadar dipadukan dengan doa ini, sampai tahun depan Pak sudah nggak usah dipikirkan rezeki kita, nggak usah dipikirkan. Nah, maka terus setelah baca doa ini dalam sujud terakhir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini muqaddimah terkait bulan Ramadan. Mudah-mudahan bapak-bapak tidak punya hutang, kalau ibu-ibu juga kayaknya yang hadir sudah tidak punya hutang lagi ya. Kayaknya sudah tidak haid lagi juga ini ya. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan ya. Tolong kami diingatkan, terakhir kita membahas tentang bab apa? Salat sunnah sudah? Salat sunnah? Kan waktu salat sudah. Ada salat sunnah 2, Idul Fitri dan Idul Adha sudah ya kan? Gerhana bulan, gerhana matahari, salat minta hujan sudah ya. Nah, salat sunnah yang ngikuti salat wajib. Salat sunnah yang mengikuti salat wajib. Ya. Enggak apa-apa kalau ini sudah, tolong diingatkan. Ya. Kita yang cepat, yang sudah kita mengerti kita percepat, tapi dalil-dalilnya perlu kami sampaikan. Dalil-dalilnya perlu kami sampaikan. Was sunanut tabi'atu lil faraidi sab'a asyrata rakaatan. Adapun salat sunnah yang terikat dengan salat wajib itu ada 17 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Inilah kita sebut salat fajar, Bu. Jadi bukan qobliyah subuh. Kalau di Arab itu enggak kenal qobliyah subuh. Salatnya salat fajar. Usolli sunnatal fajri raq'ataini. Salat fajar. Ya. Nah, inilah yang Nabi enggak pernah tinggalkan. Salat fajar ini. Kalau sunnah Nabi itu dalam Sahih Bukhari begini disebutkan. An Aisyah, Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyaddu minhu ta'ahudan ala raq'atail fajri. Kata Aisyah, salat-salat sunnah yang paling dijaga oleh Nabi, yang tidak pernah ditinggalkan Nabi itu, yang paling dijaga beliau adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sebelum subuh jaraknya ini lebih kurang 15 menit, Bu. Pak. Kenapa? 15 atau 10 menit. Karena Rasulullah itu setelah sholat fajar dia berbaringan dulu. Dia berbaringan dulu. Jadi nggak langsung ke masjid. Beliau sholat sunnah di rumah. Makanya dulu kita sampaikan ada sunnah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Apa itu? Sholat tahiyatul. Ini sunnah. Bahkan ketika Jumat saja kalau orang mau duduk pernah kan disuruh
bangun, sholat dulu. Sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi Nabi nggak pernah melakukannya. Kenapa? Orang nempel rumah Nabi. Jadi pas Bilal iqamah baru Nabi masuk, langsung imami. Selesai, beliau nggak sholat sunnah di sini, langsung balik ke rumah sholat sunnah. Nabi sholat fajar, beliau berbaringan. Nanti kalau Bilal sudah iqamah atau ngedor, baru beliau berangkat. Tapi kita jangan nyoba-nyoba, nanti malah kebablasan, ya. Kalau Syekh Mahir di Iskarima itu, beliau orang Suriah. Itu kami pernah mendampingi beliau nginep di hotel, di villa, dan beliau sudah ngamalkan ini sejak dahulu Pak sampai sekarang. Jadi beliau itu setelah sholat sunnah fajar baringan dulu, begini baringan. Udah mau qomat karena masjid perlu jarak 5 menit baru beliau bangun terus ke masjid. Ngamalkan sunnah walaupun sebentar Pak, habis sholat sunnah. Makanya idealnya sunnah fajar itu di rumah kalau deket. Tapi kalau jauh ya di masjid. Di masjid enggak lagi baringan. Enggak lagi baringan, ya. Nah, ini 2 kan 17 tadi, ini 2. Kemudian wa arba'un qabla zuhri wa rak'atani ba'dahu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi qabliyah zuhur itu bukan 2 tapi 4. Hadisnya riwayat Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla zuhri. Kata Aisyah, Nabi tidak pernah melewatkan sholat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat. 4 rakaat, nggak pernah beliau tinggalkan. Wa rak'ataini qoblal ghadati, dan 2 rakaat sebelum fajar. Dalam riwayat Muslim, kana yusalli fi baiti qabla zuhri arba'an. Dijelaskan di mana Rasulullah sholat sunnah di rumah, nggak di masjid. Summa yakhruju, kemudian keluar, fayusalli bin nas, lalu kemudian ngimami. Setelah itu masuk ke rumah lagi lalu sholat. Nah Bapak Ibu, gimana sholat Jumat? Gimana sholat Jumat? Ada nggak sholat qobliyahnya? Hah? Nah Jumat itu sama dengan sholat zuhur. Tapi kapan waktu kita melaksanakan? Di sini ada, nanti kita bacakan hadisnya. 4 rakaat juga sebelum Jumat. Masalahnya kapan pelaksanaannya? Coba kalau di masjid sini hari Jumat itu pas waktu azan itu langsung mulai ritual sholat Jumat atau ada pengumuman dulu? Biasanya dulu langsung naik. Kalau langsung naik berarti kan kita ini yang makmum ini nggak punya waktu untuk sholat qobliyah, ya kan? Dan sholat Jumat itu boleh diakhirkan barang 10-15 menit sambil nunggu jamaah yang lain. Misalkan zuhur jam berapa nih? 11.40 menit. Jadikan jam 12. Tapi begitu jam 11.40 takmir masjid ngumumkan. Kalau nggak ada yang mau diumumkan, uang infak nggak diumumkan, pokoknya nggak ada pengumuman, umumkan hal yang penting. Bapak-bapak jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, sekarang jam menunjukkan pukul 11 lewat 40 menit. Itu berarti bahwa waktu sholat zuhur sudah masuk. Maka bagi bapak-bapak yang ingin melaksanakan sholat qobliyah sudah bisa melaksanakannya. Walaupun nggak ada azan, tapi waktu sholat sudah masuk. Nah gitu. Jadi di situ waktunya, Nah, gitu ya. Kalau nanti azan kan azan sekali kan di sini. Nah kita udah nggak sempet. Dan sudah umum di masjid-masjid. Nah kalau dengan begitu kita para jamaah juga yang ngantuk jadi bangun, ya kan? Beda suasananya. Apalagi kalau nanti
misalkan ini terjadi di sini, itu saya yakin hampir semua itu nanti sholat qobliyah semua, walaupun 2 rakaat, gitu ya. Jadi boleh, nggak ada larangan, gitu ya. Nah, jadi 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Tapi dalam keterangan di sini hadis yang lain, wa yazidu rak'ataini aidan ba'daha. Tapi ada hadis yang lain, setelah zuhur itu ditambah lagi 2 rakaat. Jadi 4 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Dalilnya lima rawahu Tirmizi wa sahahahu, dalam sahih Tirmizi, Imam Tirmizi. An Ummi Habibah radhiyallahu anha, dari Ummu Habibah. Qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla qabla zuhri arba'an, barang siapa yang salat qabliyah zuhur 4 rakaat, wa ba'daha arba'an, dan setelahnya 4 rakaat, haramallahu 'alan nar, maka dia diharamkan dari neraka. Bapak Ibu, kita sering mengingatkan kalau ada hadis semacam ini dan Rasul yang menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa, Rasul itu enggak ngomong atas syahwatnya, tapi ucapan Nabi itu adalah wahyu. Maka kita harus yakin kalau Allah sudah mengharamkan jasad kita dari neraka, mustahil kita itu masuk neraka. Pasti kita masuk, tapi ngamalkannya cukup berat. Apalagi yang dekat masjid. Kita kalau dekat masjid, kalau nggak qomat nggak berangkat. Ya kan begitu, pengalaman, ya kan? Kan begitu. Kalau orang jauh awal-awal datang dia sholat. Nah, belajar diikhtiarkan. Jadi ngitungnya 17 tadi, yang setelah zuhur cuma 2, tapi ini ditambah hadis Tirmizi jadi 4 rakaat supaya kita mendapat apa? Mendapat jaminan diharamkan dari neraka. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan dari Ummu Habibah juga, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'a ba'daha haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan dirinya dari neraka. Berarti sudah berapa nih? 2 fajar, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Berarti berapa? Sudah 8 ya. Kalau kita tambahkan yang 2 tadi berarti udah 10. Tapi kita nggak hitung dulu, nanti lebih dari 17 ya, nggak 10. Baik. Nah ini kita bacakan keterangan dalam hadis riwayat Muslim. Wal jumu'atu kazuhri fima marrah. Adapun salat Jumat itu sama seperti salat zuhur. Salat Jumat sama seperti salat zuhur. Walima rawahu Muslim, di mana terdapat riwayat hadis oleh Imam Muslim. Wa ghairuhu, dan yang lainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, hadisnya riwayat Muslim. Ada lagi selain Imam Muslim yang meriwayatkan, artinya hadisnya sangat kuat. Idza shalla ahadukumul jumu'ah, apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat Jumat, fal yusalli ba'daha arba'an, maka hendaklah dia sholat setelahnya 4 rakaat. 4 rakaat. Jadi setelah Jumat tetap ada 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Khatib Asy-Syarbini mengatakan bahwa ini adalah perintah ini tauqifi. Tauqifi. Perintah yang bersifat tidak perlu dipertanyakan, dan ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama yang lain yang menganjurkan tadi salat qabliyah
Jumat. Di Mekah Pak, azannya 2 kali Jumat. Azannya 2 kali. Tapi jauh jaraknya. Jauh jaraknya. Azan pertama itu untuk mengingatkan. Tapi kalau Ramadan Pak, ya Allah, jenengan jangan pernah mikir berangkatnya di atas jam 9. Jam 9 saja susah dapat tempat. Iya, padahal Jumatnya jam 12 lewat. Sampai orang turun hotel hari Jumat, begitu keluar lift, sholatnya depan lift itu sudah nggak dapat tempat lagi. Karena istimewa hari Jumat, apalagi di Mekah, istimewa ya. Nah, maka niatkan, bagi yang belum, yang udah, niatkan kembali ke sana ya. Kita kemarin sudah sampaikan, rombongan kami dulu kemarin Ramadan itu ada yang profesinya Pak, pembantu rumah tangga. Artinya secara tahap pekerjaan mungkin kita lebih baik, tapi karena jarang mikir, jarang mempersiapkan, ya Allah juga ngapain mikirin lu aja nggak inget gua gitu kan, kira-kira kan. Kita jarang ingat, nggak pernah menghadirkan kerinduan kepada Mekah dan Madinah. Padahal kata Nabi begini, Nabi kan nyuruh kita ketika di Madinah, barang siapa yang bisa mati meninggal di Madinah, hendaknya dia meninggal di Madinah. Malah disuruh Nabi, karena nanti ada syafaat. Terakhir pas habis tawaf wada itu Pak, kita berbarengan dengan jenazah yang habis disolatkan. Mungkin ada 20 jenazah lewat itu, ibu-ibu jamaah semua umroh itu histeris semua, innalillah sambil pada nangis semua. Kan dibawa mobil golf terbuka itu kan, satu mobil 2 orang, masih pakai pengenal gitu Pak, ada anunya ya, ID cardnya itu kan. Ya Allah, ngebayangin orang berjuta-juta Pak nyolatin dia itu Pak, yang imamin juga Masya Allah ya. Makanya orang pada pas lewat itu, pas kita, ya Allah, cuman terdiam aja kita. Tapi yang agak kasihan, yang jamaah kita yang ngalami kecelakaan. Dengar beritanya, ketika dari Madinah mau ke Mekah. Terakhir sampai tanggal 1 kami pulang, tanggal 2. Jadi di antara mereka itu ada yang belum dimakamkan Pak, lebih dari 10 hari. Karena jaraknya nanggung. Madinah dia sudah keluar, Mekah dia belum sampai, ya kan. Dan rumah sakit daerah itu kan jauh, kalau nggak diurus Pak ya lama. Cuman ya anggota DPR sama wakil direktur rumah sakit apa gitu ya, itu segera diurus itu. Tapi yang lain, jemaah yang lain mudah-mudahan sudah diurus ya oleh pihak kedutaan dan yang lainnya gitu ya. Nah baik, nah Bapak Ibu yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan sholat zuhur. Wa arba'un qablal asri, dan 4 rakaat sebelum sholat asar. Jadi bukan 2, kita ini kan tahunya 2 karena paling ringan, padahal 4 rakaat. Tapi ingat, menurut Imam Syafi'i, sholat sunnah itu semuanya dilakukan 2 rakaat. Semua sholat sunnah 2 rakaat. Jadi nggak langsung 4 rakaat, 2 rakaat menurut Imam Syafi'i. Lihasihi sallallahu alaihi wasallam an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Kata Rasulullah dari Ibnu Umar, Allah akan merahmati seseorang yang sholat qabla al-asar 4 rakaat. Jadi Pak, kita itu akan mendapat jaminan rahmat dari Allah kalau kita merutinkan 4 rakaat sebelum asar. Bapak Ibu, orang manusia ini ya, selain para nabi, kalau nabi dan rasul kan maksum ya, ini nggak ada yang melakukan dosa, nggak ada yang tidak berdosa, nggak ada yang tidak berdosa. Orang masuk surga itu berdosa apa tidak Pak? Berdosa enggak? Hah? Orang yang masuk surga. Kalau enggak berdosa, untuk apa Allah punya timbangan? Kan nanti ada penimbangan
amal, hisab. Artinya apa? Kita ini tetap ada dosa, kan ditimbang nanti mana yang lebih berat, dosa apa pahala kita, kan gitu. Dosanya 45, pahalanya 65, berarti kan masuk. Artinya apa? Artinya memang kita ini berpotensi melakukan dosa, tapi dosa itu akan hilang dengan kehendak yang disebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan rahmat inilah yang susah, karena Allah sembunyikan rahmatnya di balik setiap amal baik, sekecil apapun. Sudah pernah kita bahas. Sekecil apapun amal itu jangan pernah dianggap remeh, karena Allah sembunyikan rahmatnya. Mungkin enggak di bulan Ramadan kita dapat rahmat, bisa jadi setelah Ramadan, bisa jadi. Nah, di antara potensi terbesar kita mendapatkan rahmat Allah adalah 4 rakaat sebelum asar. Makanya habis asar itu tidak boleh tidur. Orang yang tidur setelah asar, setelah maghrib, itu cepat pikun. Kalau dia anak muda atau masih muda usianya, dia akan mengalami pikun dini, cepat lupa. Ya, waktu-waktu itu tidak dibenarkan untuk kita tidur. Wal afdol, dan baiknya dilaksanakan 2 rakaat. An Ali radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla asri 4 rakaatin. Nabi salat 4 rakaat sebelum asar, tapi dilakukan 2 rakaat. Lanjut. Wa raka'atan ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Berarti sebelum maghrib ada enggak? Ini langsung masuk setelah maghrib 2 rakaat. Setelah maghrib. Sebelum maghrib ada enggak? Tetap dianjurkan. Sebelum maghrib dianjurkan. Saya bacakan hadisnya, walaupun tidak dituliskan dalam sunnah rawatib. Kan langsung nih setelah maghrib. Sebelum maghrib nggak ada, tapi hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Hadisnya, wa yustahabbu an yusalliya rak'ataini khafifataini qabla salatil maghrib, dan dianjurkan untuk sholat 2 rakaat sebelum maghrib, tapi yang ringan, jangan yang panjang-panjang. Nah, dalilnya riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kunna bil Madinah, kata Anas, kami waktu itu di kota Madinah. Fa idza adzanal muadzinu li salatil maghrib, apabila muazzin, tukang azan, mengumandangkan azan maghrib, kata beliau, ibtadaru sawari fayarka'una rak'ataini, maka para sahabat, para tabi'in itu mereka mulai nyari tiang, Pak. Mulai nyari tiang. Masjid Nabawi kan tiangnya banyak. Dulu mungkin nggak sebanyak sekarang. Mereka semua nyari tiang. Untuk apa? Untuk sholat di belakang tiang, supaya kalau orang lewat itu nggak lewat depan orang sholat, ya kan? Kalau kita alhamdulillah sudah ada sajadah, kita selalu mengingatkan sajadah ini sudah jadi pembatas, ya, pembatas. Jadi jangan sampai menjadi perdebatan. Ini udah jadi pembatas, ya, jadi udah pembatas. Tapi standarnya kalau mau lewat jangan sampai terlalu mepet dengan orang yang sholat. Minimal kalau dia begini nggak kena. Ya, jadi artinya apa? Sajadah ini jaraknya sudah diatur. Makanya kalau mau lewat jangan di atas sajadah depannya, maksudnya jangan di batas itu. Kalau dia begini, apa kata Nabi? Kalau ada orang mau lewat, angkat tangan begini, supaya dia nggak lewat. Artinya batas ini nih, minimal batas kita narok satir. Sajadah kan sudah ada batasnya. Kalau dia masih 3 kali nggak mau, apa kata Nabi?
disuruh bunuh. Artinya tidak main-main dosa. Orang sedang sholat, orang sedang ngadap Allah malah kira-kira begitu ya. Nah, para sahabat dan tabi'in tadi apa? Mereka berdiri di belakang tiang-tiang masjid. Mereka melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Artinya mereka semua hatta innar rajula al-gharib la yadkhulul masjida fayahsibu anna salata qad sulliyat min kasrati man yusallihima. Sampai kalau ada orang asing, misalnya jamaah asing ini kan udah biasa sholat qoblal maghrib, semua sholat semua. Ada orang asing dari Karangpandan masuk masjid, orang itu ngira oh udah selesai sholat maghrib, orang jamaahnya sholat sunnah semua. Artinya apa? Saking banyak yang sholat sebelum maghrib itu, kalau ada orang dari luar Madinah datang dan menyaksikan mereka sholat, itu ngira maghrib sudah selesai. Nah, jadi kalau ditanya nggak ada loh qoblal maghrib, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kalau ada peluang ini Pak, kalau jenengan punya waktu, ada kesempatan, lakukan. Kenapa? Tadi kita nggak tahu rahmat Allah itu yang mana, datangnya dari yang mana. Kalau lagi nggak sempat ya sudah, kalau sempat kerjakan. Sama dengan sebelum Isya. Kalau sebelum Isya hadisnya lain, hadisnya. Nanti kita baca ketika kita membacakan sholat Isya nanti ya. Nah, jadi warok atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Dan hadisnya dari Ibnu Umar juga. Baik, lalu wasalasun ba'dal isya yutiru biwahidatin minhunna. 3 rakaat setelah sholat Isya, 2 rakaat sholat ba'diyah, 1 rakaat sholat witir. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, sholat witir itu hukumnya wajib. Kalau Imam Syafi'i sunnah, ya sunnah. Gitu. Wa yustahabbu aidan an yusalli rak'ataini khafifataini qabla salatil isya, dan dianjurkan juga untuk salat qabliyah isya 2 rakaat. Hadisnya sama, periwayatnya Bukhari dan Muslim. Tapi bunyi hadisnya beda. An Abdullah bin Mughaffal, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, baina kulli adzanaini shalah, di antara kedua azan terdapat salat sunnah. Diulang lagi sama Nabi, di antara kedua azan terdapat salat sunnah. Summa qala fi salisati, sampai yang ketiga Rasul mengatakan liman syaa, bagi mereka yang menghendakinya, yang mau melaksanakannya. Nah, dalam hadis ini diterangkan maksud 2 azan itu adalah azan yang pertama adalah azan yang dikumandangkan, azan yang kedua adalah iqamah. Artinya setiap antara azan dan iqamah itu ada sholat sunnahnya, ada sholat sunnahnya. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, gitu ya. Jadi kalau sudah kajian, sudah mengerti dalilnya, tahu landasan hukumnya, enak, kita nggak ribut-ribut ya ngelihat orang begini. Tapi kalau misalkan kajiannya habis maghrib sampai isya, maka itu sebaiknya langsung sholat isya, dan imamnya jangan panjang-panjang, karena makmum ini, jamaah ini maghrib sampai isya itu semuanya enggak ya, ada yang belum makan, ada yang macam-macam masih mikirkan, maka dipercepat. Baik, ini sholat sunnah yang terkait dengan rawatib, yang terikat dengan sholat wajib. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sholat sunnah yang muakkad, yang sangat-sangat dianjurkan ya. Tapi ini akan kita bahas sebentar lagi. Sekarang mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, silakan monggo ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Wow. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Padahal itu kan tidak terkabul. Padahal itu kan dimana tidak akan. Nah daripada dikatakan saya tidak full tiketnya, saya diamalkan di rumah. Bacaannya sama. Di rumah kita kabul, sampai bahkan banyak kan. Itu kan kalau saya melakukan di rumah, bagaimana kalau di rumah itu? Baik. Bapak Ibu, pertanyaannya terkait dengan i'tikaf di 10 akhir Ramadan. I'tikaf itu satu, dia punya dan terikat dengan tempat. Tidak dikatakan i'tikaf kecuali di masjid. Dan masjidnya itu masjid yang biasa digunakan untuk sholat jamaah dan sholat Jumat. Itu yang pertama. Kalau di rumah bukan i'tikaf, namanya ihya'ul lail, menghidupkan malam. Tapi kalau ibu-ibu dianggap i'tikaf juga, karena masjidnya ibu-ibu itu di rumah. Tapi kalau mau di masjid juga boleh. Nah, bagaimana kalau kondisi saya tidak memungkinkan masuk di tanggal 21, keluarnya kapan? Keluarnya sholat Id. Iya, mau sempurna, mirip i'tikafnya Nabi sempurna. Mulai malam 21, Nabi keluar itu dari selesai dari i'tikaf itu sholat Id. Jadi sholat Idnya nggak pulang dari masjid, mandi, sholat Id, habis itu baru pulang. Ya, nah, ulama berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan i'tikaf menurut beliau itu harus 24 jam. 24 jam. Artinya kalau sebentar cuman masuk jam 1 keluar ba'da syuruk enggak diangkat i'tikaf. Ya kan begitu. Dan afdal kata beliau masuk 21 keluarnya setelah sholat pas pelaksanaan sholat. Ini menurut Imam Malik. Tapi jumhurul ulama antara Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali mengatakan i'tikaf itu tidak harus 24 jam. Kalau entah Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hambali minimal sa'atan, minimal berdiam 1 jam di masjid itu sudah dianggap i'tikaf. Kayak kita nih baru masuk tadi dan mau sholat isya sampai kajian, kalau diantara kita sudah ada niat i'tikaf, selama kita kajian sampai pulang nanti kita dapat pahala i'tikaf. Tapi kata Imam Syafi'i lebih longgar lagi. Kata Imam Syafi'i itu lahzotan, walaupun sebentar, minimal lebih lama dari bacaan tasbih ruku. Subhana rabbiyal 3 kali. Kan enggak sampai 1 menit. Artinya masuk niat i'tikaf, sholat 2 rakaat, keluar lagi sudah dapat pahala i'tikaf. Nah, jadi untuk tahun-tahun yang akan datang, kalau misalkan ada pegawai PNS yang udah sepuh, ya Allah nggak bisa bermalam, bisanya menjelang sahur, sepertiga malam. Sepertiga malam mulai kapan? Kemarin kita tuliskan di papan tulis. Kira-kira jam 1 mulainya, setengah 1 atau jam 1. Itu sudah masuk sepertiga malam. Bisanya jam 2 Ustaz mulainya. Ya udah. Nah, maka kemarin kita coba di masjid kita di Setup itu mengadakan i'tikaf di malam-malam ganjil saja untuk mewadahi masyarakat yang kepengen, dan makannya disiapkan oleh takmir. Jadi nggak keluar lagi. Takmir dapat pahala banyak. Kalau 10 orang udah 10 orang dia dapat pahala. Kan gitu. Karena Imam Ahmad itu bahkan kalau orang i'tikaf itu nggak boleh keluar masjid. Bahkan kalau mau beli makan di luar, cuman beli makan
bawa ke masjid, makannya di masjid, kan gitu. Nah, jadi begitu. Bagi yang nggak bisa 24 jam, maka jumhur ulama mengatakan sudah dianggap i'tikaf. Mayoritas ulama. Jadi jangan diragukan. Makanya kalau besok jenengan umrohnya Ramadan, mau i'tikaf full 10 akhir, itu susah, Pak. Tempat itu rebutan benar, apalagi malam-malam ganjil itu pintunya di Gedung Baru ditutup sama polisi sama tentara itu. Nggak, yang boleh itu cuma orang keluar, masuk udah nggak bisa lagi. Penuh, Pak. Penuh sekali. Nah, tidur itu nggak bisa tidur, paling begini. Maka ya siasatnya begitu. Habis syuruk pulang ke hotel, tidur sebentar, kalau ada cucian nyuci dulu. Salat zuhur di hotel atau di masjid dekat hotel, masih di tanah haram, pahalanya tetap 100.000 kali lipat. Setelah zuhur masuk ke Masjidil Haram, tidak keluar sampai esok hari setelah syuruk. Pulang lagi. Kalau enggak, kita fisiknya enggak kuat, AC-nya dingin sekali, Pak. Masya Allah. Enggak tahu kekuatan. Ternyata untuk biaya listrik saja, Pak, Masjidil Haram itu beberapa tahun yang lalu 5-6 miliar per bulan. Ya kan, saya pikir ya Allah, ini AC-nya ruang terbuka tapi tetap dingin, kekuatannya seperti apa nggak ngerti. Jadi itu ya masalah i'tikaf, ya. I'tikaf itu di masjid, dan mayoritas ulama tidak mengharuskan 24 jam. Tapi Imam Malik harus 24 jam. Dan paling afdol menurut beliau adalah mengikuti sunnah Nabi, masuk 21, keluarnya pas sholat. Monggo kalau ada yang lain. Itu satu sholat sunat, dua Ya. satu untuk sunatkan sholat fajar, yang satu sunatkan sholat fajar. Itu apa? Ya. Tapi itu sudah sudah puasa, misalnya puasa Senin Kamis sama puasa Syawal, niatnya bulat, pelaksananya puasa satu. Baik. Sama kodok sama Syawal gitu kan. Masya Allah. Baik. Pertanyaan pertama, satu terkait dengan sholat sunnah. Satu sholat sunnah digabungkan dua niat, ya. Penggabungan dua niat ini ada aturan mainnya, ya, ada aturan. Tidak semua bisa digabungkan. Pertama terkait dengan tahiyatul masjid. Bapak Ibu, yang perlu kita pahami, kita masuk masjid ini sunnahnya harus sholat dulu 2 rakaat sebelum duduk. Maka sholat apapun yang kita lakukan 2 rakaat itu sudah mewakili, termasuk dari bagian sholat tahiyatul masjid. Artinya kalau waktu mepet, fajar belum, sudah mau qomat, tahiyat belum, tidak usah digabungkan, cukup sholat fajar. Sholat fajar itu sudah termasuk dan mewakili sholat tahiyatul masjid. Nggak usah, ya. Sama apapun selain fajar, misalkan sholat maghrib, isya atau apapun lah, zuhur, mepet waktunya, udah qobliyah saja. Tahiyatul masjid nggak usah. Karena kalau kita tahiyatul masjid, sholat fajar kita lewat. Tapi kalau fajar, tahiyatul masjid kita dapat. Gitu ya. Nah, yang kedua pertanyaannya terkait dengan Syawal, Senin, Kamis. Boleh nggak digabungkan? Puasa Syawal yang dilakukan di hari Senin, Kamis tidak perlu digabungkan niat. Secara otomatis pahala Senin, Kamis langsung ngikut di, sama seperti tahiyat tadi. Jadi nggak usah diniatkan, udah otomatis, ya. Nah, terkait Syawal,
Ada hal yang menarik Bapak Ibu yang di kalangan ulama menjadi perdebatan, bukan perdebatan, perbedaan pendapat. Apakah puasa Syawal itu memang khusus puasa Syawal 6 hari itu, atau yang penting puasa 6 hari? Gitu kan? Nah, ada yang mengatakan khusus, ada yang mengatakan boleh puasa apapun selama dia 6 hari sudah terhitung puasa. Misalkan contohnya gimana Ustadz? Contohnya ibu-ibu, dia bayar puasa hutang, jelas niatnya bahkan lebih dari 6 hari, maka sebagian ulama mengatakan selama itu dilakukan di bulan Syawal dan jumlahnya 6 bahkan lebih, itu sudah termasuk Syawal. Ya, tapi pendapat ini wallahu alam apa seberapa kuatnya, tapi ada pendapat ini. Ya, nah, gitu. Jadi, tapi kalau harus memilih, maka ibu-ibu harus memilih melakukan puasa Syawal dulu, qodoknya nanti. Ustaz, kami ini gimana? Puasa Syawal dulu apa qodok dulu? Qodok kan wajib, Syawal kan sunnah. Maka kata ulama, karena Syawal ini pendek waktunya, ya kan? Sedangkan mengqodok puasa itu 1 tahun ada waktunya. Artinya di luar Syawal pun dia masih punya banyak waktu, maka dianjurkan puasa Syawal dulu. Baru setelah itu di bulan-bulan yang lain diqodok puasanya. Gitu ya. Kita sampai jam berapa ini? Ya 5 sampai 10 menit lagi kalau ada pertanyaan, monggo. Monggo. Monggo, Pak. Kalau puasa Syawal itu dilaksanakan tidak berturut-turut 6 hari. Misalnya ada selang karena ada keperluan, ada selang misalnya mulai Jumat, Sabtunya ada keperluan sehingga di tidak puasa dulu, kemudian dilanjutkan minggu sampai nanti 6 hari itu bagaimana? Ya. Jadi puasa Syawal tidak ada tuntutan keharusan untuk berurutan, Pak. Boleh puasa enggak, boleh. Boleh. Jadi enggak harus berurutan 6 hari. Iya. Yang berurutan kapan? Kalau kafarat orang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Dia 2 bulan berturut-turut itu harus, nggak boleh kosong. Kalau kosong ulang dari awal. Iya nih. Misalnya dia sudah tinggal 2 hari lagi, Pak. Tinggal 2 hari lagi, 2 bulan selesai misalkan. Besoknya nggak puasa dia. Ngulang dari awal. Ngulang dari awal gitu ya. Nah, baik. Masya Allah. Ada ibu-ibu ada yang mau bertanya, Bu? Nggak ada ya? Alhamdulillah ya, kalau sudah tidak ada, kita sempatkan untuk berdoa untuk saudara kita di Palestina. Bapak Ibu jangan anggap remeh. Ini sudah isyarat besar bagi kita untuk menjaga keluarga. Karena kata Nabi, kalau sudah semakin dekat hari akhir, jangan banyak komentar, urusin keluarga. Dah, pokoknya utamanya keluarga kita. Keluarga kita. Ini Palestina, tempat yang nanti menjadi akhir dari segalanya nanti, ini sedang proses ya kan. Orang ngebom itu sudah nggak takut-takut lagi Israel Yahudi ini kan. Sedangkan kita untuk sekedar memboikot saja nggak bisa ya kan. Makanya pendapat presiden kita yang ingin mengevakuasi 1.000 orang Palestina, ulama nggak setuju. Kenapa? Karena kalau Palestina kosong, itu nanti habis diambil alih semua oleh Yahudi dan Amerika. Dan kalau sudah keluar Palestina, orang Palestina nggak akan bisa masuk lagi. Iya, jadi harus cari solusi yang lain. Makanya fatwa ulama dunia itu sudah resmi, Pak.
seruan jihad melawan Yahudi Israel. Kita nggak bisa jihad, kita doa. Kalau ada uang, uang. Tapi sekarang ya Allah 70% Mbak, air dan listrik sudah di stop sama Israel. Bantuan nggak boleh masuk. Yang menyedihkan Mbak, yang menyedihkan, negara-negara tetangga Mesir, muftinya, pemberi fatwa, ulama nomor 1 Mesir, itu malah menentang fatwa ulama dunia. Dia nggak setuju kalau ada seruan jihad melawan. Padahal itu perbatasan, kalau dia buka saja itu selesai, udah pasti banyak orang jihad Mesir itu. Ya karena presidennya hasil kudeta, ya mau nggak mau dia harus, dan itu di bawah kendali Israel. Coba kenapa Saudi diam, Mesir diam, Jordan diam, Lebanon, cuman Syria yang sudah memproklamasikan siap berjihad semua masyarakatnya, yang lain diam. Kenapa diam? Karena dulu sudah kita sampaikan Pak, logikanya begini, perumpamaannya, analoginya begini. Dulu kita sampaikan di sini, kalau orang kok Arab diam saja, karena begini, kalau kita ngelihat orang dibegal Pak, orang ini bukan keluarga kita, begalnya bawa parang, pistol, kira-kira kita bantu nggak? Mikir-mikir Pak, mikir, keluarga bukan apa bukan kan? Wah, menyelamatkan diri dulu. Tapi kalau itu keluarga kita, istri kita, anak kita Pak, nyawa kita korbankan. Walaupun begal itu bawa senjata apapun, kita maju. Kenapa? Karena merasa dan bagian keluarga kita. Itulah kondisi Palestina. Kenapa negara Arab itu kok diam? Karena ngerasa bukan keluarga. Tapi itu kan keluarga Muslim Pak. Harusnya begitu. Tapi kenyataannya ya Allah, ya Pak, tempat di Arab itu nggak tahu ya, tempat yang dilarang, tempat apa itu ya? Apa namanya? Sudah viral Pak. Itu yang Rasul wanti-wanti jangan ke situ. Apa saat namanya? Apa? Apa namanya? Al-Ula. Itu kan tempat apa? Sejarahnya setan ya? Pokoknya itu sekarang sama Saudi dijadikan tempat wisata, tempat disko Pak. Ya Allah, tambah pesta pora tuh setan di situ. Diskotek sudah tumbuh Pak. Orang renang pakai bikini, wah Allah Pak. Makanya sekarang ini gimana menyelamatkan keluarga kita? Nah, di antara keluarga kita adalah Palestina. Ya, sempatkan selipkan doa-doa dalam setiap sujud kita, dalam setiap doa kita. Maka idealnya setiap sholat itu ada doa qunut nazilah. Sekarang itu ya Allah, orang itu dibom sampai tinggi ya Pak ya. Orangnya yang naik terpental tinggi itu bukan bangunan lagi. Makanya saya nggak sanggup udah ngelihat video-video Palestina itu. Ya, ngeri sekali Pak. Ya. Nah, baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, usia yang panjang, dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa sekilas untuk Palestina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan bika ya arhamar rahimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidin al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma anzil sakinata fi qulubihim, Allahumma wahhid sufufahum, Allahumma saddid ramyahum, Allahumma taqabbal syuhada'ahum, Allahumma shfi mardahum, Allahumma afi mubtalahum, Allahumma
Allahumma ya arhamar rahimin unsurhum nasran mu'azzara. Allahumma alaika bil yahud fa innahum la yu'jizunak. Allahumma adkhil ru'ba fi qulubihim wa zalzil min tahti aqdamihim. Allahumma a'id lana masjid al-aqsa min al-yahud az-zalimin al-ghasibin al-haqidin ya rabbana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.